Pengertian kriminologi. Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata krem yang berarti kejahatan dan logos berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi, kriminologis adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Istilah kriminologis untuk pertama kalinya itu digunakan oleh P. Topinat, ahli antropologi Prancis. Sebelumnya menggunakan istilah antropologi kriminal. Selanjutnya, sejarah kriminologi. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang baru berkembang pada abad ke-19 bersamaan dengan berkembangnya sosiologis. Kelahiran kriminologis didorong oleh aliran positivisme, tapi elemen-elemen kriminologi telah dikenalkan oleh para filosof Yunani kuno, yaitu Plato dalam bukunya itu Republik, dan Aristoteles menyatakan properti. Penyimpangan adalah tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang dianut dalam lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun masyarakat. Salah satu bentuk penyimpangan adalah penyimpangan sosial. Seperti halnya kebudayaan yang bersifat relatif, maka penyimpangan sosial juga bersifat relatif. Artinya, penyimpangan sosial sangat tergantung pada nilai dan norma sosial yang berlaku suatu tingkah laku dan dikatakan menyimpang oleh suatu masyarakat, namun belum tentu dianggap menyimpang oleh masyarakat lain yang memiliki norma dan nilai berbeda. Penyimpangan sosial terlibat dalam bentuk perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang disebut non-konformitas. Jadi, pada dasarnya, perilaku yang menyimpang adalah perilaku yang menyimpang atau sifat sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut masyarakat atau kelompok, baik secara sengaja ataupun tidak disengaja. Selanjutnya, penyebab perilaku menyimpang. Terjadinya perilaku menyimpang haruslah dilihat dari situasi dan kondisi masyarakat yang ada. Setiap individu memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda, maka hal tersebut akan menyebabkan terbentuknya pola perilaku yang berlainan. Tidak semua individu mampu mengidentifikasi diri dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Hal ini berarti gagalnya proses sosialisasi sehingga cenderung menerapkan pola perilaku yang salah dan menyimpang. Adapun faktor-faktor penyebab timbulnya perilaku menyimpang adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan status atau kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin yang sangat mencolok mengakibatkan timbulnya rasa iri dan dengki sehingga terjadilah tindak seperti korupsi, manipulasi, kolusi dan lain sebagainya. Yang kemudian ada banyaknya pemuda putus sekolah atau drop out dan pengangguran. Mereka tidak mempunyai keahlian, tidak mungkin bisa bekerja di perkantoran. Padahal mereka membutuhkan seperti sandang, pangan, dan papan. Akhirnya apa? Mereka mengambil jalan pintas dengan mudah itu, dengan menempuhnya seperti pengamen, jadi pengamen, pengemis jalanan. Kemudian yang ketiga ini kebutuhan ekonomi untuk serba berkecukupan tanpa harus bersusah payah mengakibatkan seseorang ini mengambil jalan pintas dengan cara apa seperti kayak mencuri, merampok dan lain sebagainya. Yang keempat ada keluarga yang berantakan, yang dimana kita ketahui disebut broken home, dapat menyebabkan adanya penyimpangan sosial sebagai pelampiasan. Mereka melakukan kegiatan yang sifatnya negatif seperti kayak berjudi, narkoba, miras, terus terjun ke yang lebih kompleks seperti prostitusi. Kemudian ada pengaruh media massa seperti adanya berita dan gambar-gambar serta siaran TV yang menyiarkan atau menyajikan tentang tayangan tindak kekerasan dan kriminalitas itu sendiri. Teori penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial yang terjadi disebabkan oleh banyak faktor. Oleh karena itu muncullah beberapa teori tentang penyimpangan. Yang pertama itu teori anatomi. Teori ini berpandangan bahwa muncullah perilaku penyimpangan adalah konsekuensi dari perkembangan norma masyarakat yang makin lama makin kompleks,
sehingga tidak ada pedoman yang jelas yang dapat dipahami warga masyarakat sebagai dasar dalam memilih dan bertindak dengan benar. Yang kedua, teori pengendalian. Teori ini muncul bahwa perilaku penyimpangan pada dasarnya dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu pengendalian dari dalam yang berupa norma-norma yang dihadapi. Yang kedua itu pengendalian yang berasal dari luar, yaitu imbalan sosial terhadap konformitas dan sanksi atau hukuman bagi masyarakat yang melanggar norma tersebut. Yang ketiga itu teori reaksi sosial. Dalam teori ini umumnya berpandangan bahwa pemberian cap atau stigma seringkali mengubah perilaku masyarakat terhadap seseorang yang menyimpang, sehingga bila seorang melakukan penyimpangan primer, maka lambat laun akan melakukan penyimpangan sekunder juga. Terus yang keempat, teori sosialisasi. Dalam teori ini, menurut para ahli sosiologis, muncul perilaku penyimpangan pada teori ini didasarkan dengan adanya ketidakmampuan masyarakat untuk menghayati norma dan nilai yang dominan. Penyimpangan tersebut disebabkan adanya gangguan pada proses penghayatan dan pengamalan nilai tersebut dalam perilaku seseorang. Proses pembentukan perilaku menyimpang. Pembentukan perilaku menyimpang dapat terjadi karena proses sosialisasi yang tidak sempurna dan nilai-nilai subkebudayaan yang menyimpang. Dalam proses sosialisasi, yang sangat berperan adalah agent of socialization atau pihak-pihak yang melaksanakan sosialisasi. Adapun agent-agent sosialisasi, yakni yang pertama adalah keluarga, yang kedua sekolah, yang ketiga kelompok pergaulan, dan yang terakhir adalah media massa. Para agent sosialisasi menyampaikan pesan-pesan yang berbeda antara orang tua dengan yang lainnya. Hal-hal yang dapat diajarkan oleh keluarga mungkin berbeda dengan yang disampaikan oleh agent di sekolah. Contohnya yakni seperti adanya perilaku yang dilarang oleh keluarga dan sekolah, seperti penyalahgunaan narkoba, pelecehan seksual, membolos, merokok, berkelahi, dan lain-lain yang diperoleh dari agent sosialisasi, kelompok pergaulan, dan media massa. Proses sosialisasi seolah-olah tidak sempurna karena tidak sepadan antara agent sosialisasi yang satu dengan yang lainnya. Proses sosialisasi yang tidak sempurna antara lain disebabkan oleh yang pertama yakni terjadinya disorganisasi keluarga, yaitu perpecahan dalam keluarga sebagai satu unit karena anggota keluarga gagal dalam memenuhi kewajibannya yang sesuai dengan perannya. Kedua, yakni adanya peperangan mengakibatkan disorganisasi dalam berbagai aspek kemasyarakatan. Dalam keadaan yang kacau, nilai dan norma tidak lagi berfungsi sehingga banyak sekali penyimpangan. Selanjutnya, perilaku menyimpang sebagai hasil proses sosialisasi nilai-nilai subkebudayaan menyimpang. Dalam proses sosialisasi, seseorang mungkin dipengaruhi oleh nilai-nilai subkebudayaan yang menyimpang sehingga terbentuklah perilaku menyimpang. Contoh, seorang anak dibesarkan pada lingkungan yang menganggap perbuatan minum minuman keras, pelacuran, dan perkelahian sebagai hal yang biasa, maka anak tersebut akan melakukan perbuatan menyimpang yang serupa. Menurut ukuran masyarakat luas, perbuatan anak tersebut jelas bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, maka perbuatan anak tersebut dapat dikategorikan menyimpang. Konsep anomi yang dikemukakan oleh Emilie Durkheim adalah keadaan yang kontras antara pengaruh subkebudayaan dengan kenyataan sehari-hari dalam masyarakat, seakan-akan tidak mempunyai aturan-aturan untuk ditaati bersama. Keadaannya menjadi chaos atau kekacauan yang sulit diatasi. Menurut Robert Camberton, keadaan anomi dapat menyebabkan penyimpangan sosial. Dikatakan bahwa dalam proses sosialisasi individu-individu belajar mengenai tujuan-tujuan penting dalam kebudayaan dan juga mempelajari cara-cara dipakai untuk mencapai tujuan budaya tersebut. Anomi terjadi karena adanya ketidakharmonisan antara tujuan budaya dengan cara-cara untuk mencapai tujuan budaya tersebut. Menurut Merton, ada 5 tipologi tingkah laku individu untuk menghadapi hal tersebut, yaitu konformitas, inovasi, ritualisme, pengasingan diri, dan pemberontakan. Pertama, konformitas. Konformitas merupakan suatu sikap
menerima tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Seterusnya, inovasi. Inovasi merupakan suatu sikap menerima tujuan yang sesuai dengan nilai budaya tetapi menolak cara-cara yang melembaga untuk mencapai tujuan. Seterusnya, ritualisme. Ritualisme merupakan sikap menerima cara-cara lembaga tetapi menolak tujuan-tujuan kebudayaannya. Seterusnya, pengasingan. Pengasingan diri merupakan sikap yang menolak tujuan maupun cara-cara untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya. Dan yang terakhir, pemberontakan. Pemberontakan merupakan sikap yang menolak tujuan dan cara-cara yang lembaga dan berupaya menggantikannya dengan tujuan dan cara baru atau lain. Murid di Desa Entak, Kebumen, Jawa Tengah menjadi viral di media sosial. Aksi tersebut terjadi pada Senin sore 16 Januari. Dalam video, tampak segerombolan pelajar mengeroyok seorang pelajar lain yang masih mengenakan helm. Korban menderita luka bacokan pada bagian pahanya. Saran untuk anak muda seperti materi yang kita bacakan atau materi yang kita bawakan, penyimpangan sosial. Yang pertama, menerapkan nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat sejak dini. Dan yang ketiga, menghimbau orang tua agar dapat menjaga serta mengawasi pergaulan anak kalangan remaja. Dan yang keempat, meningkatkan peran orang tua dan tokoh masyarakat dalam mengatur pola kehidupan masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat dilakukan. Dan yang kelima, menerapkan sanksi sosial yang tinggi terhadap pelaku penyimpangan dalam bermasyarakat.